Pemirsa, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri saling silang pendapat. Bahkan Presiden Jokowi tanpa menyebut nama meminta para menterinya tidak berbeda pendapat di ruang publik. Gaduh menteri ini disebut bisa menurunkan wibawa Presiden. Evaluasi menteri disebutkan akan segera dilakukan dan bisa berarti akan ada reshuffle menteri. Kita akan membahasnya dalam dialog berjudul Copot Menteri Gaduh bersama pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto dan juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi. Selamat sore Bapak-bapak. Saya ke Mas Gun Gun nih. Lagi-lagi menteri terlihat gaduh di depan publik. Ini bukan yang pertama kali, tetapi apa catatan Anda terhadap yang terakhir ini? Silang pendapat di sosial media, kemudian bahkan salah satu ada yang menampilkan wajah dan kata-kata. Jadi begini, ada dua persoalan ya. Satu persoalan komunikasi politik, kemudian yang kedua soal koordinasi manajemen birokrasi. Jadi kalau persoalan komunikasi politik, ya ini kan sejak bulan Agustus seingat saya 2015, kegaduhan ini kan sudah mulai muncul ke permukaan. Dan kita pilah, ada yang kritik substansial, dan kemudian yang kedua hanya kemudian menjadi debat wacana yang kemudian sangat artifisial. Seperti kritiknya Pak Rijal Ramli itu kan waktu soal Garuda, itu kan substansial. Dan publik kemudian memberi semacam ruang pemakluman di tahun pertama karena fase turbulence ya, peta relasi kuasa misalnya antar presiden dengan DPR, kemudian presiden juga tidak mudah mengkoordinasikan menteri-menteri yang waktu itu baru terbentuk. Tetapi tahun kedua, tahun ketiga ini sudah ada masalah baru ya, ini soal mengefektifkan akselerasi kinerja kabinet kerja. Kalau yang terakhir kemarin ini Anda masih melihat ada kritik substansialnya tidak sih? Saya melihat begini, kan bukan hanya Pak Rijal Ramli, tapi ada beberapa menteri juga kan. Jadi kita bicara soal menteri gaduh ini bukan hanya semata-mata Pak Rijal, tapi juga banyak menteri. Dan ini menurut saya akan berpengaruh pada yang disebut dengan performa komunikatif seorang presiden. Ini bicara soal kewibawaan dalam mengkoordinasikan yang namanya gerbong kabinet kerja. Ingat Pak Jokowi adalah di puncak hierarki otoritas. Berarti dia dirijen dari para pembantunya yang harusnya bekerja di tahun kedua dan ketiga sebagai tahun produktif. Ingat, di tahun keempat dan tahun kelima akan muncul persoalan baru terkait dengan kontestasi elektoral. Sehingga sebenarnya momentum yang paling bagus bagi Jokowi adalah tahun kedua dan tahun ketiga menjadi tahun yang paling efektif melakukan efektivitas kinerja terhadap capaian-capaian yang mungkin dari awal sudah ditargetkan oleh Jokowi. Baik. Mas Gun Gun, sebelum Mas Ardi juga sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan lihat siapa sih menteri, kalau tadi disebutkan bukan hanya Pak Rijal Ramli, kok ada beberapa menteri juga yang saling silang pendapat di ruang publik. Kita akan coba membahas untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang silang pendapat Menteri Jokowi. Kita saksikan data yang akan disampaikan rekan saya Luisa Kusnandar. Silakan Luisa. Ya, terima kasih Tasya. Perbedaan pendapat di antara Menteri Jokowi memang bukan sekali atau dua kali terjadi, tapi sudah berulang-ulang kali sejak tahun lalu. Nah, sejak awal terbentuknya kabinet kerja, perbedaan pendapat dan saling serang sudah terjadi. Sekarang saya berikan ulasan selengkapnya ya. Silang pendapat antar Menteri Jokowi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2016. Yang pertama ini ada mengenai pembelian Airbus A350 oleh Garuda, di mana Menteri Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pembelian pesawat. Rizal Ramli mengatakan bahwa sebenarnya pembelian pesawat ini belum tentu akan menguntungkan Indonesia, bahkan karena untuk membeli pesawat ini harus mendapatkan pinjaman. Sedangkan dari Menteri BUMN Rini Sumarno justru mengatakan jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Menko Perekonomian. Ini terjadi di tahun Januari 2016. Selanjutnya ini mengenai Blok Masela. Lagi-lagi sebuah perseteruan ya. Kali ini lagi-lagi dari Menko Maritim Rizal Ramli yang mengatakan bahwa ia menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena menurut perhitungannya yang dia dapatkan pembangunan kilang gas di darat jatuhnya lebih murah. Tapi sedangkan menurut Sudirman Said, Menteri SDM, ia justru mendukung kilang gas Masela terapung di laut.
Selanjutnya ini menyoal Garuda Indonesia lagi, di mana ini baru-baru saja terjadi minggu lalu, di mana Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan ia menyindir bahwa masih ada pejabat yang ingin dilayani berlebihan. Ini sebenarnya awalnya karena Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar ini telat 5 menit sampai di bandara, dan ia lalu menyebutkan di media sosial bahwa ia minta direksi Garuda diganti karena dinilai mengecewakan. Ya. Dan selain itu, oke, sebentar. Oke, dari tahun lalu, tepatnya bulan Januari sampai dengan Februari 2015. Ini dimulai dari Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang mengatakan bahwa keran importasi beras harus dibuka pemerintah karena stok yang ada tidak mencukupi kebutuhan konsumen dalam negeri. Dan importasi beras bahkan mungkin penting ya untuk mengendalikan laju inflasi. Sedangkan dari Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan saat itu, ia justru mengatakan bahwa tidak akan membuka keran importasi beras karena stok beras saat ini masih mencukupi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, Agustus 2015, mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Rizal Ramli, Menko Maritim, lagi-lagi. Ini perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said. Rizal Ramli mengatakan bahwa proyek ini tidak realistis. Bahkan ia juga meminta ada perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Karena menurut Rizal Ramli sebenarnya Indonesia masih belum perlu menambah pembangkit listrik sampai ke 35.000 MW. Sedangkan Menteri SDM Sudirman Said justru mengatakan optimis bahwa proyek 35.000 MW bisa diwujudkan, bahkan harus diwujudkan karena saat ini masih banyak ribuan desa yang belum mendapatkan akses listrik di Indonesia. Selanjutnya di Oktober 2015, lagi-lagi antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said, di mana Rizal Ramli menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas. Sedangkan Sudirman Said mengatakan bahwa pemerintah justru sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport. Lagi-lagi mengenai perlu tidaknya impor beras, ini terjadi di bulan Oktober tahun 2015 lalu antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi perlu mengimpor beras, sedangkan Thomas Lembong, Menteri Perdagangan, justru mengatakan pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait dengan rencana impor beras. Oke, dan Januari-Februari 2016, awal tahun ini, mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan bahwa perizinan yang belum jelas dari proyek kereta cepat, sedangkan Menteri BUMN Rini Sumarno mendorong percepatan proyek. Oke, dan ini mengenai pengumuman rapor merah menteri. Antara perseteruan terjadi antara Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Menteri PAN dan RB Yudi Krisnandi, di mana Pramono Anung menyebutkan bahwa hasil evaluasi tidak boleh diumumkan ke publik. Sedangkan Yudi Krisnandi justru mengatakan bahwa hasil kinerja kementerian yang berupa tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja para pejabat negara harus dibuka secara transparan. Karena menurut Yudi Krisnandi bahwa rakyatlah yang menggaji para pejabat negara, maka dari itu butuh adanya transparansi. Masyarakat boleh mengetahui bagaimana hasil rapor merah para menteri ini. Ya, itu dia sejumlah perseteruan antara menteri-menteri di Kabinet Jokowi ini, dan tentu saja banyak yang berpendapat bahwa dengan banyaknya perseteruan ini justru akan menjatuhkan wibawa Jokowi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini justru bagus karena dengan bantuan media sosial sekarang menteri-menteri justru semakin transparan kepada masyarakat. Kembali ke Anda, Tasya.